Shalom teman-teman self-reflection dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Tentu kabar baik ya, dan penuh dengan rasa syukur. Bagaimana nih dengan rekanku Iren? Apa kabarnya? Puji Tuhan Grace, kabarku baik. Bagaimana dengan kamu Grace? Puji Tuhan, kabarku juga baik Iren. Nah, sepertinya tidak perlu berlama-lama lagi nih, Ren. Untuk para pendengar, kembali lagi bersama kami di podcast Self-Reflection dengan tema dipanggil untuk mengasihi. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu, tiada
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa kembali Tuhan untuk mendengar firman-Mu dan memuji muliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu ini Tuhan, renungan pada hari ini Tuhan mengenai dipanggil untuk mengasihi bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi pada hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati podcast kami ini Tuhan, agar kami Tuhan bisa menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, bisa berbagi cerita ini Tuhan dengan baik Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Apapun yang terjadi Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup. Amin. Baiklah, langsung saja pada topik kita hari ini adalah mengasihi dan melakukan perintah Tuhan yang terambil dari Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau, untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari itu aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Baiklah saudara-saudara semua, kita dipanggil untuk mengasihi sesama berdasarkan firman Tuhan, dan sebagai umat Kristiani yang mengimani Yesus Kristus Juru Selamat, seperti Dia yang telah mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya mati disalibkan di kayu salib, jangan kita selalu melihat segala kekurangan dan kelemahan diri. Banyak orang menjadi penakut dan memilih berdiam diri saja. Takut menyatakan kebenaran, takut mengasihi sesama, takut memberikan pertolongan yang terbesar, yaitu membagikan Injil keselamatan kekal Tuhan Yesus Kristus. Padahal Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk mengetahui dengan jelas panggilan pelayanan dari Tuhan. Terlebih panggilan mengasihi jiwa orang yang berdosa untuk diselamatkan. Sebab jika Tuhan sungguh memanggil, Tuhan pasti menyertai dan melindungi hambanya yang setia melakukan panggilan itu. Memang di dunia ini yang berdosa dan penuh kejahatan ini, jangan heran melakukan kebaikan pun belum tentu akan disambut dengan baik. Bahkan banyak orang yang harus menderita karena melakukan kebenaran. Tetapi Allah Bapa karena kasih-Nya yang besar, Dia mengutus anak tunggalnya ke dalam dunia. Dianiaya, disalibkan, dan mati demi menyelamatkan orang berdosa. Firman Tuhan kali ini mengisahkan mengenai pelayanan Nabi Yeremia di masa pemerintahannya, yaitu Raja Yosia yang dipanggil oleh Tuhan Allah sebagai nabi dalam usia remajanya dan bernubuat bagi Yehuda dan bangsa-bangsa bahwa Tuhan akan segera menghukum Yehuda jika mereka terus hidup dalam kejahatan mereka selama ini. Yeremia bin Hilkia, anak imam di tanah Benyamin di zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda di tahun 13 pemerintahan Yosia. Sebagai anak seorang imam Hilkia, tentulah dia mengetahui tugas dan fungsi imam Israel yang seharusnya. Artinya, ia juga terlatih dalam hal-hal keagamaan Israel, sehingga kelak ia dalam tugas kenabiannya harus mengecam para imam Israel yang jahat. Yeremia melayani dalam 5 periode Raja Yehuda, yaitu
mulai dari Raja Yosia yang sedang kita bicarakan ini sampai raja terakhir yang diangkut ke Babilonia, tidak seperti ayahnya Amon yang jahat di mata Tuhan. Yosia adalah raja yang baik di mata Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan mengikuti jalan Daud ayahnya, serta melakukan restorasi peribadahan di Bait Allah. Yosia adalah raja yang lain dari yang kebanyakan sebelumnya, yang sebagian besar melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pada saat inilah dikatakan Tuhan mengambil inisiatif dan datang kepada Yeremia dan berfirman kepada Yeremia. Yeremia dipersiapkan untuk menyampaikan teguran, hukum, dan rencana Allah kepada Raja Yosia, terlebih kepada raja-raja Yehuda berikutnya. Raja-raja yang jahat. Yeremia melanjutkan tugas Nabi Yesaya dan harus memberitahukan bahwa karena kejahatan mereka di hadapan Tuhan, hukuman akan dijatuhkan atas mereka. Diperkirakan oleh para ahli, umur Yeremia tidak begitu jauh jaraknya dari umur Yosia. Karena itu, firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia yang masih muda untuk menyatakan kasih Allah yang besar kepada Israel supaya mereka bertobat. Dalam pertobatan maka harus menyadari bahwa kita dipanggil untuk mengasihi. Yang pertama, Tuhan memanggil dan mengutus hambanya. Itu adalah poin yang dapat kita ambil dari renungan kita. Yang kedua, jangan tolak panggilan Tuhan. Yang ketiga, kerjakanlah panggilan dalam ketaatan. Yang keempat, Tuhan menaruh firman Allah dalam mulut hambanya. Dan yang terakhir, sampaikan Injil menyelamatkan jiwa manusia. Nah, saudara-saudara, tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk membuat orang berlimpah dengan harta dunia, karena kehidupannya di dunia ini terbatas dan hanya sebentar. Memang manusia memerlukan kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan telah berjanji memberikan bagi setiap orang yang beriman, tetapi di atas kesemuanya itu yang paling penting adalah keselamatan jiwa manusia, karena roh hidup selamanya dan penghukuman kepada orang berdosa adalah kekal. Demikian juga keselamatan jiwa adalah selama-lamanya. Itu sebabnya kasih yang tertinggi adalah membagikan firman Allah, bukan harta dunia. Karena itu, tugas kita seorang hamba dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita harus bisa memberitakan Injil kepada semua orang. Itu juga sudah termasuk kita dipanggil untuk mengasihi serta membagikan sesuatu, menolong orang lain dengan hanya memberikan makanan dan pakaian tanpa memberitakan Injil demi keselamatan jiwanya adalah kesalahan besar di hadapan Tuhan. Karena demi jiwa manusia berdosa, itulah Allah Bapa mengutus anaknya mengorbankan nyawanya. Itulah maksud hamba Tuhan yang dipanggil untuk mengasihi. Nah, Ren, mengenai renungan kita hari ini, aku ingin bertanya nih, adakah cerita atau pengalaman mengenai topik kita hari ini yang ingin engkau sampaikan? Iya, paling ini sih Grace, berkaitan dengan kerjakan panggilan dalam ketaatan. Ya, jadi saya kaitkan dengan pengalaman pribadi gitu ya, Cek. Dimana ada kan yang namanya PA gitu, pendalaman Alkitab di gereja. Dan jujur ya, Cek, saya nggak tahu kenapa saya tuh kayak kurang bergairah lah bisa dibilang. Kurang mau untuk mengikuti kegiatan ini gitu. Kegiatannya tuh dilakukan setiap hari Sabtu gitu ya, Cek. Dan saya bisa dibilang gini, saya ikut PA karena formalitas aja. Dan sebenarnya ketika saya ikut kegiatan ini tuh sometimes terkadang tersentuh akan renungannya, terkadang kayak biasa aja. Jadi kayak tidak tersentuh gitu ke dalam diri aku.
Dan ketika Grace menyinggung akan hal kerjakan panggilan dalam ketaatan, terus jangan tolak panggilan Tuhan gitu kan. Dan aku rasa ini saling berkaitan gitu ya, dimana ketika saya mengikuti kegiatan PA ini setidaknya taat gitu, setidaknya mau membukakan diri akan kegiatan ini gitu. Dan mungkin gini juga kali ya, mengapa diriku kayak merasa tidak bergairah, mungkin orang-orang sekitarnya, orang-orang sekitar di gereja. Hal itu membuat diri aku seakan-akan formalitas aja gitu. Padahal itu hal yang sangat sangat tidak perlu dilakukan gitu. Makanya di sini saya selalu berusaha untuk menjadi lebih taat lagi, untuk mau menerima panggilan Tuhan. Aku harus bagaimana sih di posisi kegiatan PA ini gitu kan. Oh, aku oke lah kalau misalkan di lingkungan sekitar tidak mendukung hal itu, setidaknya diri aku serius gitu. Setidaknya diri aku mau mendengarkan firman-Nya, kemudian mau menyampaikan apa yang kita dapat gitu dengan teman-teman sekitar kita gitu. Aku nggak tahu apakah kisah cerita ini tuh nyambung atau tidak, tetapi setidaknya saya mau menyampaikan bahwa kita mau membukakan diri gitu untuk menerima panggilan Tuhan. Kita mau melayani dengan sungguh-sungguh, kita mau melakukan kegiatan ini dengan penuh dengan sukacita gitu ya. Dan tentu kita mau mengasihi teman sekitar kita meskipun teman sekitar kita tidak mendukung, tapi setidaknya kita melakukan yang baik gitu di hadapan Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Grace. Sangat menarik ya ceritanya. Seseorang tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak bisa kita lihat kalau tidak mampu mengasihi sesamanya yang bisa dilihatnya. Dan seseorang juga tidak bisa mengasihi sesamanya jika tidak mampu mengasihi dirinya sendiri. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau
dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami pada hari ini Tuhan bisa boleh mendengar firman-Mu, memuji muliakan nama-Mu Tuhan dengan topik dipanggil untuk mengasihi. Pada renungan ini Tuhan kita belajar Tuhan bahwa Engkau ingin kita umat-Mu ini Tuhan untuk mengasihi, untuk mencari perdamaian, untuk mau mendengarkan, menerima panggilan Engkau Tuhan untuk mau melakukannya dengan taat Tuhan, dan tentu saja untuk dapat menyampaikan firman-Mu ini Tuhan ke teman-teman sekitar kami Tuhan. Kiranya Tuhan dengan renungan kami pada hari ini Tuhan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, terutama dalam bentuk kasih Tuhan, di mana kita Tuhan bisa memaafkan, bisa mengasihi satu dengan yang lainnya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, berikan umur yang panjang dan kesehatan bagi tubuh dan jiwa mereka. Serta kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan. Kiranya Engkau mengangkat segala penyakit yang ada di tubuhnya, sehingga Tuhan bisa beraktivitas dengan senantiasa Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Engkau Tuhan memberikan lowongan pekerjaan, Engkau pertemukan lowongan pekerjaan kepada mereka Tuhan, seturut dengan kehendak-Nya serta sekehendak-Mu juga. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang mencari pasangan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mempertemukan pasangan yang seiman, seturut dengan kehendak-Nya serta seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, apapun yang terjadi pada hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ini Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang Kau berikan kepada kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup. Amin. Baik teman-teman, kita sudah berada di penghujung akhir podcast hari ini. Terima kasih sudah setia mendengarkan podcast kami. Maaf bila ada salah kata. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Sampai bertemu di podcast Self Reflection selanjutnya. Shalom.